Bu Ana, mahasiswa sekalian, hari ini kita hari pertama ya pertemuan mata kuliah tes dan pengukuran olahraga. Oke, hari pertama ini kita gunakan untuk pertama perkenalan, tentu walaupun kita sudah kenal ya. Lalu nanti kontrak kuliah, ya mungkin Bu Ana nanti telah menyampaikan persiapan untuk kontrak kuliahnya. Lalu info-info lain yang berkaitan dengan persyaratan perkuliahan kita. Sampai saat ini pedoman dari kampus kita masih daring, ya. Nah, sampai kapan daring kita masih menunggu selanjutnya, ya. Apakah 100%, apakah 50%, atau adakah nanti praktek pertemuan, ya. Nah, itu nanti akan kita tunggu selanjutnya. Tapi yang jelas sampai saat ini kita masih melaksanakan perkuliahan daring, ya, sampai nanti ada arahan selanjutnya. Nah, seperti mata kuliah lain dan yang sudah kita lakukan, ya, Anda harus standby dengan di laptop atau minimal HP, ya, dengan video, ya, dengan videonya harus aktif. Jadi tidak ada yang hanya pasang foto, pasang nama, ya. Ya, kami tidak tahu, saya dengan Bu Ana nanti tidak tahu kamu itu benar mendengar atau malah tidur, kan tidak tahu kita gitu, ya. Ya. Lalu selanjutnya karena sebenarnya mata kuliah kita ini adalah mata kuliah juga bisa dipraktekkan, ya, tes dan pengukuran. Jadi kita mengetes, kita mengukur, kita mengevaluasi. Nah, ada 3 hal itu yang kita lakukan dalam mata kuliah ini. Untuk itu, kalau seandainya kita bisa praktek, kita praktek. Kalaupun tidak bisa praktek, minimal nanti Anda ada tugas, ya, ada tugas nanti untuk Anda untuk mempraktekkan, ya, mempraktekkan apa yang ada di dalam tugas gitu, ya. Biasanya yang sudah Bu Ana tentang kemampuan fisik Bu Ana, ya. Iya Pak. Ya, nanti tentang fisik. Nah, apakah Anda bisa menggunakan, nanti akan dijelaskan oleh Bu Ana nanti apa komponennya, lalu apa yang Anda harus lakukan kalau untuk prakteknya gitu. Yang jelas, ya, untuk pertemuan kita absensi Anda jangan lupa, ya, walaupun karena kita kuliahnya daring untuk sementara, maka Anda harus pantau terus absensinya. Nah, ini pengalaman yang kemarin tidak hadir, ya, lalu nanti terakhir minta nilai, nggak dikasih nilai, ya hadir Pak gitu, tapi setelah dicek tidak hadir. Kalaupun hadir harus memenuhi syarat, ya. Syaratnya berapa persen Bu Ana?
80 Pak. 80%, ya. Jadi 80% dari 16 kali pertemuan kita. Nah, 16 kali pertemuan kita itu kalau absensinya lebih dari 80%, kurang dari 80%, maka nanti ya saya bersama Bu Ana nanti akan diskusikan apakah masih bisa dikasih tugas atau memang wassalam mata kuliah ini untuk Anda. Maksudnya wassalam itu ya ambil aja semester depan ya. Kalau memang kehadirannya tidak tidak memenuhi ya. Nah, berarti Anda harus ambil semester depan lagi. Oke. Nah, itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan absensi kehadiran ya. Saya bersama Bu Ana mengerti mungkin perkuliahan kita daring ini perkuliahan yang tersulit mungkin ya. Perlu biaya pulsa, biaya Anda ini, tapi ya kita harus jalankan ini. Kalau saya boleh memilih, saya lebih senang bertatap muka dengan Anda gitu daripada kita bertatap muka secara virtual ini ya. Saya bisa ketemu Anda, saya bisa ketemu juga Bu Ana gitu. Nah, jadi itu sebenarnya yang kita inginkan. Nah, tapi karena keadaan belum memungkinkan sesuai dengan instruksi dari lembaga kita, maka perkuliahan sementara kita secara virtual. Nah, untuk itu tetap dijalankan syarat-syaratnya, ya, tetap dijalankan syarat-syaratnya. Nah, apalagi yang mahasiswa Expoy ya, kita belum pernah ketemu kan. Nah, sejak Anda bergabung bersama Unsri, kita belum pernah ketemu itu. Nah, ini kesempatan kita untuk di dalam berintegrasi secara virtual, ya. Nah, di samping absensi, berikutnya adalah tugas-tugas, ya. Nah, tugas-tugas nilai itu merupakan gabungan dari beberapa hal, absensi, kehadiran, tugas, nanti kalau ada ujian, nah itu adalah nilai akhir akumulatifnya nanti ada nilai akhir Anda. Ya. Nah, yang selama ini jika Anda memenuhi prosedur, memenuhi apa yang kami inginkan, maka insya Allah Anda bisa menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik. Ya, nah jadi walaupun kita secara virtual, tapi tidak mengurangi perkuliahan tetap jalan. Oke, nah yang berikutnya lagi adalah sikap. Nah, saya selalu menekankan itu, kita adalah produknya nanti adalah seorang guru atau mungkin pelatih atau mungkin nanti kalau yang mau masuk setelah tamat S1 mau masuk tentara ya sama saja. Jadi ada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap. Nah, 3 hal itulah yang terkandung di dalam proses belajar mengajar kita. Ya, proses belajar mengajar kita 3 hal itu. Percuma Anda pengetahuannya bertambah, keterampilannya memiliki, tapi sikapnya tidak mengedepankan seorang pendidik. Nah, karena kan luarannya nanti Anda seorang pendidik gitu. Ya. Nah, untuk itu maka Anda harus punya pengetahuan, Anda punya keterampilan, tapi Anda juga punya sikap yang baik. Itulah harapan kami bersama Bu Ana. Oke. Bu Ana bisa ditampilkan, Bu Ana, mungkin kontrak kuliah kita. Oh ya Pak, ini ya. RPS dulu ya Pak. Oke, silakan ya Bu Ana ya, tampilkan Bu Ana. Waktu dan tempat
kepada Bu Ana dipersilakan. Ya Pak, terima kasih. Kecil ya. Udah kelihatan belum? Kelihatan, Bu. Nah ya. Ini untuk materi awal, Pak, masih tentang teori, Pak. Pengertian tes dan pengukuran. Materi pertama itu pendalaman pembelajaran ya, Pak. Selanjutnya, pertemuan kedua itu mengaplikasikan konsep dasar tes, pengukuran, dan evaluasi. Materi ketiga masih tentang tes dan pengukuran. Selanjutnya materi 4 tentang kriteria tes. Selanjutnya pertemuan kelima ada analisis dan rehabilitas. Pak, yang Ana tanyakan, ini kan mahasiswanya banyak, Pak. Nanti ini kan baru habis UTS mereka paparan, atau kalau yang kita biasakan biasanya pertemuan ke-8 baru praktek ini, Pak. Gimana karena mahasiswanya banyak, kita padatkan di atas, jadi mahasiswanya udah misalnya di pertemuan ke-4 atau di pertemuan ke-5 mereka udah bisa praktek maya. Iya. Diskusi seperti itu, Pak. Atau gimana, Pak? Nanti diubah lagi RPS-nya, Pak. Setuju Bu Ana. Jadi mungkin untuk teori ini kita padatkan aja Bu Ana. Iya, Pak ya. Ya, mungkin 3 atau 4 kali pertemuan mereka sudah bisa praktek itu. Oh, di pertemuan 4, Pak ya. Di pertemuan 4 karena mahasiswanya banyak, Pak ya. Iya betul. Takut nanti enggak kebagian, ada yang enggak kebagian gitu kan. Jadi sistemnya gimana, Pak? Per kelas tetap paparan satu-satu atau gimana baiknya, Pak? Per materi, misalnya ada materi tes kekuatan seperti itu, Pak. Terus yang paparannya tetap perwakilan per kelas atau gimana baiknya, Pak? Oh, kita nanti dibagi per itu Bu Ana, bagi per apa itu, per komponen itu. Kan ada 8 komponen, Pak, nih, Pak. Yang pastinya, Pak. Ya, berarti mereka nanti dibagi 8 komponen per kelas. Sudah itu 8 komponen per kelas itu masing-masing komponen itu berapa orang gitu. Jadi yang paparan itu maksudnya, Pak, per kelasnya tetap buat per kelompok atau pas di pertemuan itu hanya satu kelompok aja yang perwakilan dari setiap kelasnya gitu, Pak? Atau gimana, Pak? Ya, jadi mereka tetap membuat per individu. Per kelas ya? Gitu ya, Pak ya? Per individu per kelas. Tapi tampilannya nanti mereka menampilkan, sepakati mereka mana yang terbaik, mana yang mewakili untuk presentasinya. Oh, ya, Pak. Jadi mereka tetap buat per kelasnya, per kelompok. Jadi misalnya tugas kekuatan dibuat 4 makalah, Pak ya, tapi yang paparan hanya 1 yang terbaik, kayak gitu aja, Pak, perwakilan, Pak ya? 1 proyek dari perwakilan masing-masing kelas, Bu Ana. Oke. Jadi udah jelas ya, berarti udah ada 8 komponen, berarti silakan dibagi saja Asrul ya, ketua tingkatnya masing-masing ya. Siap Bu, izin Bu, 8 komponen ya Bu ya? Iya, Baik Bu. Itu jadi, ini kan dari kelas ABC kan ada 2 kelas Bu. Kelas A dan kelas B itu dibagi jadi 2, jadi masing-masing kelas gitu ya Bu? Misalnya kelas A, kelas B gitu ya Bu ya? Intan Raya buat 8 juga ya. Kelas Palembang buat 8 juga. Jadi intinya semua kelas buat makalahnya nanti. Jadi untuk komponennya ya, tolong dicatat dulu aja komponen materinya yang nanti kalian untuk antropometri juga ya, Pak ya? Atau hanya khusus 8 aja, Pak? Antropometri mungkin nanti bagian dari komponen itu aja, Bu Ana. Maksudnya dibuat satu kelompok lagi atau enggak, Pak? Enggak usah ya, Pak? Enggak usah lah. Nah, enggak usah, cukup usah, Pak, ya? Dengan komponen itu aja. Nanti tapi kita nanti inikan ke antropometri juga gitu. Iya, Pak, siap, Pak. Iya. Jadi dicatat dulu aja ya yang 8 komponennya.
Ini Asrul di RPS-nya saya nanti bagikan aja di e-learning ya. Siap, boleh Bu, di e-learning jadi dari Japri juga jadi Bu, melalui via grup juga boleh Bu. Oke. Bentar. Ini bisa dilihat ya Pak Yakus, nanti ini kita perbaiki lagi aja Pak ya. Atau Oke, biar Bu. hanya pelaksanaan aja Pak. Nanti tapi EPS-nya tetap seperti ini Pak. Jadi tetap kalau konsepnya di kurikulum itu setengah-setengah 50-50. 50 praktek, 50 teorinya Pak. Ya. Ini aja ya Pak ya. Ya, oke Bu Ana. Ini nanti saya bagikan di WA grup saja. Atau di e-learning juga saya bagikan ya. Nah, ini tes-tesnya nanti. Sebenarnya kita lebih enak Pak ya praktek. Karena di lab kita udah mulai banyak alatnya. Kayak ada treadmill, udah ada, terus ada jam DF, lalu ada back leg dinamometer ada juga, terus jam DF juga ada. Kalau hanya diskusi-diskusi saja rasanya kurang mantap ya Pak. Nggak praktek rasanya gimana. Nanti masing-masing mereka tampilan itu Bu Ana, mereka kirim juga videonya ke kita Bu Ana. Iya Pak, gimana cara makainya gitu Pak ya. Iya, Tapi kalau kalian mau praktek, ya bisa sih ke lab kalian videokan, kalian praktekkan ke labnya ke Bu Ani ya, lapor Bu Ani, kami punya tugas, kami pakai labnya, bisa itu, ya, mahasiswa ya. Oke Bu. Yang tinggal di Palembang mungkin, yang tinggal di Indralaya, nah, khusus mungkin POI yang luar daerah juga kalau dapat menggunakan ada lab di KONI atau lab di universitas yang dekat Anda, ya Anda lakukan lalu videokan ke kami, ya, ke Bu Ana atau ke saya. Nah, itu mungkin akan lebih baik itu. Memang praktek lebih enak Pak ya, semuanya semua bisa mencoba dan semuanya bisa dites. Jadi kita tahu pada saat itu kita tahu jadi testi gimana, jadi tester gimana. Testi itu sebagai yang diukur dan sama yang diukur ya. Kalau kita praktekkan misalnya si Asrul nih dicari kekuatannya, misalnya kekuatan lengan, bisa pakai push up kan? Gimana kalau kita sebagai yang ngukur sama yang diukur kan beda ya? Ya. Jadi gimana cara ngitung yang benarnya? Angka 1, misalnya poin 1 untuk push up itu yang mana? Gimana? Mana yang poin dis? Mana yang nggak dihitung? Itu kan yang mesti kita tahu, yang mesti kita pelajari ya. Jadi di tes dan pengukuran itu gimana cara ngelihatnya, ngelihat ukurannya, posisinya di mana ya. Ini masih banyak yang off cam ya. Ya, mahasiswa ya. Ya nggak apa-apa lah kalau ya. Dan rambutnya mahasiswa sekalian. Yang cowok-cowok ya. Jadi intinya untuk mata kuliah tes dan pengukuran itu kita yang pertama adalah itu ya. Deskripsinya bisa kita lihat di sini ya. Masih ada yang salah ya. Jadi nanti sebagai calon guru ya, nanti kan kalau kita nggak bisa cara ngukurnya, cara ngetesnya kan kita nggak enak. Itu Amanda lagi ngapain Amanda? Halo Amanda. Izin Bu, itu lagi latihan Bu dia Bu. Oh lagi latihan ya? Iya Bu, yang training camp itu Bu. Oh iya, oke. Ya. Di mana dia? Lagi latihan ini mandanya Bu. Oke. Latihan di mana ya? Di Wisma Atlet. Oh, oke. Ya, nggak apa-apa. Dengerin nih sambil latihan ya. Multi ini ya, keterampilannya multi. Ini mahasiswa sekalian silakan kalau ada yang ditanyakan dulu.
Mohon izin Bu untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan kedua itu nanti akan ada materi dari Ibu dan Pak Yakrus ya Bu ya. Bukan Ya, berarti kami belum melakukan presentasi Bu ya. ya, jadi pertemuan keempat ya baru kalian ya yang buat kekuatan segala macam ya. Baik Bu, mohon izin Bu, KG itu kan disuruh mempraktikkan tes dan pengukuran Bu. Nah, kalau di kami di rumah itu memiliki kendala Bu dalam pembuatan video Bu, misalnya kami nggak ada alatnya di daerah kami misalnya atau di tempat asal dari teman-teman sekalian, nah itu bagaimana Bu solusinya Bu atau ada keringanan dari Ibu dan Bapak? Iya, nggak apa-apa kan misalnya untuk mengukur daya tahan aerobik ya kan banyak yang bisa digunakan misalnya tes Balke, tes blip, terus lari 1.200 bisa. Tinggal kita pelajari semua, tinggal yang mau dipraktekkan yang mana, yang relevan. Jadi misalnya kita belajar bahas tentang tes dan pengukuran kekuatan. Kekuatan banyak ya yang diukur ya, kekuatan tangan, kaki, kan banyak ya tesnya, misalnya tes push up, sit up, back up. Nanti yang bisa yang relevan aja. Kalau push up, back up, sit up kan bisa, atau pull up. Pull up kan mesti ada ringnya ya. Kalau ada ya bagus gitu loh. Tapi tetap kita tetap mempelajarinya semua. Jadi mahasiswa tahu, oh dari YouTube bisa ditampilkan, oh ini cara push up, yang sit up yang benar, cara mengukurnya atau gimana norma penilaiannya segala macam itu ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Dari YouTube juga nggak apa-apa, tapi yang lebih baiknya tadi yang kata Pak Yakus tadi yang bisa langsung observasi ke KONI-nya atau ke pusat-pusat pembelajaran atau aerobik itu bisa juga. Tapi kalau udah nggak ada ya apa boleh buat, ya di YouTube, dari YouTube kalian paparkan atau kalian buat video sendiri bisa ya. Gitu ya Pak Yakrus ya. Izin bertanya Bu, Iya ya. Kenapa dalam Dennis? dalam tes pengukuran itu kan misalnya ini Bu, untuk tes kekuatan tangan ya Bu ya, itu waktunya itu minimal berapa Bu? Ya, makanya nanti yang kita bahas itu, kita nanti push up. Push up itu misalnya tujuannya apa, prosedur tesnya apa. Misalnya langkah pertama 1, 2, 3 yang dikatakan di situ apa, yang nggak dihitung apa. Nanti normanya ada yang putra umur sekian, ini kategorinya apa, baik atau sedang. Nah, itu yang nanti kita bahas. Oke Bu, ya makasih Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi? Izin bertanya Bu, Iya, Vindi. untuk mengenai jadwal ini udah fix ya Bu? Iya, fix ya Pak ya, Pak ya, terus ya untuk jadwalnya Pak ya. Saya kira udah fix ini. Oke Bu. Oke, jadi kita fix ya hari ini ya, Ya. jam 10 atau jam 9.40, jam berapa jadi? Ya Pak, jam 9.40 atau jam 10 Pak? Kita selesainya jam berapa tadi Bu Ana tuh yang kuliah? Kalau yang sana habisnya jam 9.40 Pak, Nah, yang aplikasi tadi. mungkin 9.50 mungkin kita bisa mulai. Gimana yang lainnya? Ya. Boleh Bu, boleh. Oke Bu, oke. Oke Bu, 9.50 ya? Ya Bu, gas. Oke. siap Bu. Oke, udah untuk jadwal udah fix berarti ya? Alhamdulillah ya Bu. Oke, ada lagi? Pertemuan ya untuk yang putra ya, rambutnya tolong kalau udah mulai kuliah jangan rambutnya mau kayak jadi penyanyi ya, rambut panjang, tigrak kayak gitu. Yang sopan lagi gimana kalian menjadi calon guru tuh gimana? Tampilannya yang baik ya. Terus pakaiannya jangan pakai kaos kalau lagi kuliah ya. Yang rapi lah. Ya Pak ya? Betul Bu Ana ya. Bagi yang sedang perkuliahan, jadi pakaiannya harus rapi. Rambutnya kalau yang sudah yang panjang dipotong ya sesuai dengan kondisi. Mungkin karena di rumah mungkin banyak yang tidak dipantau gitu ya. Nanti mungkin
pertemuan yang akan datang ke depannya sudah ada yang potong rambut ya, yang rambut panjang ya. Iya, Pak. Oke. Siapa? Ya. Ada pertanyaan mungkin yang lain? Nanti sambil jalan untuk yang presentasi itu nanti kita kasih formatnya nanti Bu Ana ya. Iya Pak, benar Pak. Kasih formatnya nanti Bu Ana nanti akan menyampaikan nanti karena kan kita baru nanti pertemuan keempat apa kelima Bu Ana nanti untuk Keempat aja Pak, karena kan ya. banyak tesnya ya Pak. Jadi kalau Ya. bisa dilakukan semuanya Pak. Ya. Mungkin nanti pertemuan keempat Anda sudah bisa presentasi. Nah, nanti diatur ya apa komponen apa yang dulu. Setelah itu baru nanti kita akan berikan formatnya. Nanti Bu Ana akan berikan formatnya. Anda presentasikan itu apa-apa formatnya gitu. Tadi ada pertanyaan dari siapa tadi itu? Muhammad Danis ya. Tadi sudah dijawab oleh Bu Ana. Nah, Anda nanti presentasikan itu menggunakan sumber referensi ya. Nah, referensinya banyak itu. Anda buka referensi tes pengukuran itu ada yang dari Widya Astuti, ada dari Nur Hasan yang olahraga ya. Banyak itu macam-macam ya, sumbernya itu harus ada. Jadi Anda mempresentasikan itu tidak hanya berdasarkan berdasarkan teori, berdasarkan referensi yang Anda miliki. Nah, karena salah satu dari syarat kajian ilmiah itu harus ada sumber gitu ya. Anda sumbernya ambil dari mana? Oke, Bu Ana, silakan Bu Ana. Ya benar yang dikatakan Pak Yakrus. Jadi misalnya tes kekuatan, push up, sit up, back up itu sumbernya dari mana? Atau yang memang sering dipakai ya buku Bu Widya Astuti, buku Pak Nur Hasan, terus ada Prof. Winarno ya, bukunya dicari aja. Jadi di bukunya jelas, terus misalnya dari YouTube sumbernya mana, misalnya ada buku YouTube Sport Science atau segala macam nggak apa-apa dipakai aja. Atau dari buku luar negeri, ada buku Measure and Test, ada dari buku Bob and Carroll itu bisa dipakai, nggak apa-apa, pakai aja nggak apa-apa. Terus ada yang tes 1001 tes itu ada juga. Tapi bahasa Inggris nggak apa-apa, pakai aja semua. Jadi referensinya banyak, jadi sumbernya jelas. Ya. Jadi kayak misalnya di bab 1 tuh apa pendahuluan, rumusan, terus tujuan, yang di bab 2 adalah tinjauan, bab 3-nya adalah simpulan kayak gitu ya. Mahasiswa ya. Jadi di tinjauan itu jelas sumbernya apa gitu loh. Jangan sembarangan dari HTTP kopas gitu, jangan enggak. Ya karena apa? Karena nanti ini bisa digunakan untuk kalian sebagai instrumen penelitian kalian. Ya, jadi kalau kalian udah punya alat tes-tesnya semua, tinggal milih nanti, oh mana yang lebih relevan buat penelitian saya nanti, instrumen tesnya ya. Jadi udah semester, ya pokoknya udah semester lanjut lah ya, intinya udah mulai persiapan nih buat nulis, buat skripsinya. Jadi ini sebagai salah satu referensi nanti, bisa digunakan buat instrumen di bab 3 kalian nanti ya. Ana rasa cukup gitu Pak. Pernah. Iya Pak. Oh, mungkin bisa juga kita bisa ambil data-data mereka ini nanti ya. Iya Pak, betul Pak. Jadi Misalkan untuk aspek apa gitu. Jadi mereka kirim nanti ke kita. Misalkan kalau untuk sprint apa 20 meter atau apa, nanti kirim ke datanya. Untuk kekuatan otot perut atau lengan nanti apa, sit up atau push up. oh iya Pak. Ya,
Nanti kalau PO2 Max, misalkan PO2 Max dia pakai apa, blip atau bulker atau 2,4. Jadi bisa juga kita data gunakan untuk artikel kita, Bu Ana. Iya Pak, benar Pak. Iya. Jadi gini aja Pak, jadi misalnya Pak, kita langsung spesifikinnya misalnya ke kelompok yang kekuatan Pak. Jadi yang tugasnya untuk mencari itu ya tugas mereka gitu Pak. Jadi kan sekalian mereka melakukan tes dan pengukuran gimana caranya dan hasilnya ada gitu Pak. Iya betul. Gimana Pak? Ya setuju Bu Ana, nanti Bu Ana ini kan nanti ya. Jadi kita harapannya mereka tuh kita punya data tentang komponen fisik dari mereka ini Bu Ana. Iya Pak. Jadi langsung aja nanti benar kata Pak ya terus tadi langsung tahu kondisi fisik kalian, kalian. Jadi setiap komponen misalnya kelompok Asrul ya dapat kekuatan. Nah, jadi tahu nih kekuatannya si A, si B, si C ini satu kelompok ini semuanya dapat. Nanti tugasnya kelompok Asrul. Kapan ngetesnya ngambil datanya itu terserah Asrul, kalian komunikasikan ke kelompok itu. Seperti itu aja Pak ya? Iya. Ya, misalkan tadi dijelaskan oleh Bu Ana, misalkan Asrul dapat sprint 20 meter. Ya, setelah kelompok Asrul memaparkan cara mengukur bagaimana sprint 20 meter, lalu kamu ambil data kamu sendiri. Ya, kamu data sendiri, mungkin bisa diambil oleh orang lain, kamu lari 20 meter misalkan. Ya, atau sit up, push up. Ya, sit up misalkan 2 menit. Ya, setelah nanti paparan itu kamu ambil datanya sehingga nanti kamu kirim ke yang bertugas. Nah, kata Bu Ana tadi, misalkan kalau yang bertugasnya misalkan Asrul, kirim ke Asrul. Sehingga nanti masing-masing kelompok itu sudah punya data tentang komponen-komponen itu ke yang memaparkan. Nah, nanti yang memaparkan kirim ke Bu Ana atau saya gitu. Betul Pak, jadi kita bisa lihat juga kondisi kalian gimana selama pandemi. Aduh, olahraga apa tidak? Apa melek di rumah baik? Tapi kayaknya ini pada gemuk semua ini Pak, rata-rata ini Pak. Pipinya udah pada tembem Pak. Iya. Kelihatan mahasiswanya nih. Ini kelihatan nih. Kalau dibuka camnya kayak Hamzah ini badannya kayaknya udah. Ya Hamzah nih. Alhamdulillah Bu. Iya kelihatan itu kurang gerak. Ini udah pada subur semua Pak. Ya. Jadi nanti Bu Ana nanti bersama saya nanti terakhir bisa memaparkan kondisi fisikmu seperti apa gitu. Iya Pak, ada gambaran dari datanya. Ya, datanya ada. Misalkan nanti Asrul daya tahannya seperti apa, ya. Lalu misalkan nanti siapa lagi Hamzah, ya datanya seperti apa gitu. Nah nanti kita kirim ke Anda masing-masing biodata kondisi fisiknya itu. Ya, saya kira itu Bu Ana. Atau gimana Pak, kalau bisa dijadikan tugas proyek Pak, jadi hasilnya adalah ada hasil gitu Pak, karena di dalam RPS Anda juga udah ada penugasan proyek Pak. Jadi hasilnya mungkin mereka bisa buat profil diri mereka gitu Pak. Nah, ya bisa juga Bu Ana. Nanti buatkan formatnya Bu Ana. Iya Pak, jadi tapi benar Pak, kalau yang ngetesnya harus orang lain gitu loh. Iya betul. Tadi kan emang sudah ada bagiannya masing-masing kan. Iya. Nah hasil akhirnya adalah itu. Jadi tugasnya tugas proyek di akhir. Jadi berarti ada ada hasil gitu loh. Proyeknya tes kebugaran jasmani hasil akhirnya ini gitu loh. Ya. Jadi mungkin caranya gini, Anda cari teman yang mungkin dekat satu kampung atau satu kota. Nah, tolong teman itu untuk mengukurnya. Kan tidak mungkin juga itu kalau misalkan tes blip Anda ambil sendiri, Anda ukur sendiri kan tidak mungkin. Nah, ada temannya nanti, ya. Nah, kalau syukur-syukur kalau misalkan ada yang berdekatan rumah,
berdekatan kota. Nah, masih bisa itu. Ya. Atau mungkin kalau memang tidak bisa sama sekali, minta tolong dengan para teknisi olahraga. Mungkin kalau Anda punya teman dulu ada guru olahraganya, nah atau ada pelatih. Kalau Anda ikut latihan, ada pelatih. Nah, gunakan itu, ya, gunakan itu untuk Anda bisa melakukan aktivitas untuk biodata komponen fisik Anda masing-masing. Oke, mahasiswa, ada pertanyaan lagi? Kurang jelas, silakan. Halo, gimana? Mohon izin Bu, izin bertanya Bu. Ya, Sro, silakan Sro. Jadi kesimpulannya yaitu nanti tugasnya itu berupa proyek ya Bu. Jadi misalnya Asrul itu mengukur kekuatan, misalnya mengukur kecepatan Bu. Nah nanti berupa proyek, misalnya biodata Muhammad Asrul gitu Bu ya. Nanti muncul kecepatan sekian, akselerasi sekian gitu ya Bu. Misalnya kekuatan Misalnya sekian, gitu. kecepatan, pakai tes apa dulu? Misalnya sprint berapa? Itu aja, kan sudah bisa mewakili ya. Satu aja tesnya apa? Misalnya sprint 100 meter misalnya ya. Nah, Asrul tugasnya itu ngerekrut yang satu semuanya yang ada di kelas ini. Pokoknya data satu kelas kelas A, kelas B, kelas C, terus kelas Ibnu Raya Palembang, itu tugasnya kelompok si Asrul buat dapat semua datanya gitu loh. Saya izin Bu, kan ini kan mungkin akan menjadi kendala Bu dalam pengumpulan data. Ini kan misalnya gini Bu, misalnya nanti kelompok satu tuh di pertemuan keempat Bu, itu memaparkan tentang kecepatan. Nah nanti itu kan takutnya Bu, terkendalanya tuh ada teman-teman tuh yang tidak mengirimkan datanya Bu. Jadi kami mengumpulkan data berdasarkan apa yang kami miliki aja gitu ya Bu, apa yang seadanya gitu ya Bu. Ya, kalau bisa kan misalnya ada temennya gitu, misalnya bisa di video kan, satu tes udah dapat datanya, gitu aja. Kan kalian satu kelompok kan orangnya banyak nih, ya enggak ya disebarin lah. Teman mau nyari datanya, kalau datanya dapat sendiri nggak bisa, nggak valid datanya ya, nggak boleh. Maksudnya gini Bu, nanti kan misalnya kan di kelompok satu itu ada 3 orang Bu. Nah di kelompok satu itu di 3 orang itu misalnya Asrul mengukur kecepatan si Budi Bu. Nah nanti Asrul mengukur kecepatan si Budi, nanti dapat Bu misalnya sprint 20 meter itu 9 detik misalnya Bu ya, atau 8 detik. Misalnya Budi melakukan sprint itu. Nah nanti Asrul tuh nyetor ke kelompok satu itu masih individu kan Bu. Misalnya Budi nyetor ke kelompok satu tuh ini data Budi. Sprintnya sekian gitu ya Bu, atau Asrul yang itunya, yang rekap. Oh, yang mohon izin Bu, maksudnya nanti Mas individu ya Bu ya, bukannya per kelompok itu Bu, bukannya diwakili per kelompok ya Bu ya? Ya kan nanti hasilnya kan per kelompok Asrul, kan kalian kan yang kerjanya tetap misalnya kan orang banyak nih yang mau dites nih. Ya, kalian ada satu kelompok ada 4 ya, nanti dijadikan satu. Jadi misalnya kelompok si Asrul kelas A dapat semuanya nih. Kelas A kekuatannya dari 1 sampai 20 orang dapat. Nanti yang kelompoknya kelas B dapat juga 20 orang. Jadi kerjanya cepat karena bagi kan, saling bagi kan. Baik Bu. Jadi intinya tetap kalian yang bisa melihatnya lah, karena kan tugas kalian yang ngetes intinya ya. Kalau dalam prakteknya tugas kalian yang ngetes ya, datanya kalian yang input, kalian yang kolektifkan gitu. Jadi intinya tugasnya, kalau misalnya hari ini paparan, ya minggu depan datanya udah terkumpul. Jadi seminggu ini, seminggu depannya lagi yang lain lagi, seminggu depannya lagi yang kelompok lain lagi gitu loh. Siap Bu. Jadi untuk apa ya? Untuk pembahasan di pemaparan yang di pertemuan keempat itu nanti kelas A itu satu kelompok, kelas B itu satu kelompok. Hanya tesnya saja, belum praktek. Nanti minggu depannya baru, karena kan baru dijelasin misalnya minggu keempat ya. Nanti hasilnya ya minggu kelima. Baik Bu.
Berarti dalam satu hari itu ada 4 kelompok Bu ya yang memaparkan gitu Ibu. Satu kelompok kata Pak Yakus tadi buatnya sama-sama per kelasnya dibuat semua buat makalah, tapi yang paparan satu aja untuk kelompok aja. Baik Bu. Saya Bu, terima kasih Bu. Oke, itu ya. Jadi intinya semua masing-masing kelas tetap buat makalah, tapi yang paparan nanti perwakilan aja yang dari 4 kelompok itu siapa yang mau paparan gitu loh. Tapi ketika paparan boleh saling bantu gitu loh, boleh. Ya? Iya, Bu. Oke. Ada lagi? Halo? Udah ya? Nggak ada pertanyaan lagi? Cukup, Bu. Oh, cukup ya? Gimana Pak ya, Krus? Udah katanya Pak. Bu Ana, Udah nih, kalau mohon maaf nih, saya ada tamu istimewa ini nah. Oh, halo Pak. Ada tamu istimewa. Jadi nah, ini Pak. Halo Pak Mei. Ya Bapak, ini mahasiswanya udah jelas ini Pak. Iya. Iya Pak, gimana Oke, Pak? ya lanjut ke Bu Ana ya. Ini udah selesai Pak Ana Pak. Oh ya, sah. Kalau sudah selesai, ada pertanyaan lagi yang lain? Cukup Pak kalau dari saya. Cukup ya. Nah, Ya. kalau cukup, nanti kita pertemuan kedua nanti masih teori, ya. Nanti sesuai dengan kontrak kuliah tadi yang disampaikan oleh Bu Ana. Ya, untuk selanjutnya tunggu ya perintah dan tugas nanti dari kami berdua. Oke ya. Jadi mohon, nah tadi yang disampaikan oleh Bu Ana tadi, rambutnya yang panjang. Nah, mohon dipotong sesuaikan dengan profil kita. Oke. Ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang bertanya. Nah, ini ada Pak Mei nih. Ini Pak Mei nih. Silakan Pak Mei. Wei Asrul. Yang belajarnya Pak kapan? Besok Pak kalau Pak Mei. Besok libur. Siapa? Berarti libur Pak gitu Pak. Hah? Berarti libur itu ya Pak. Maunya kamu apa? Libur kan? Sesuai kalender kan? Siap Pak, siap. Ikut arahan Bapak aja Pak. Tadi Pak Wahyu udah tahu tuh? Pak Wahyu udah di-share Pak jadwalnya Pak. Nanti Asrul komunikasikan lagi Pak mengenai jadwal Pak. Kangarak ngalang katanya Pak nanti hari Senin kemarin lah ditunggu-tunggu. Jadi nak kuliah. Ke Pak Wahyunya nunggu. Pak Yuspi nunggu. Siapa? Untuk hari Senin memang kemarin tuh Pak Wahyunya mendadak Pak. Itu kan jam 8. Jam 8 itu untuk kelas ABC sudah ada mata kuliahnya Pak bersama Pak Ramel. Nah, jadi udah dikomunikasikan Pak di hari tetap di jadwal awal Pak itu Pak. Nanti Asrul kirim ke Bapak jadwalnya Pak. Ya dikirimnya, jangan nunggu-nunggu. Ini di kemarin Wahyu ngomong mana belum dikirim Pak katanya. Ya. Siap Pak, siap. Yo, oke lah, lanjut lah. Oke, terima kasih Pak Mei. Ya, oke Asrul ya, Bu Ana, terima kasih. Kita ketemu nanti pertemuan yang kedua pada hari dan jam yang sama. Terima kasih. Ntar Pak didokumentasikan dulu Pak. Oh ya, belum dikomunikasikan ya. Ya silakan dokumentasikan. Kapan terakhirnya? Silakan Srul. Siap Bu, ini kan per kelas Bu ya. Ya. Mungkin bisa dibantu ya untuk teman-teman dari Palembang dan Indralaya. Nanti kalau saya menyebutkan kelas A, nanti yang lainnya tuh tolong off cam ya. Nanti biar yang kelas A aja yang ter-screenshot. Oke. Baik, mungkin bisa nanti kelas B Indralaya baru Palembang ya teman-teman. Silakan Saudara Alvin mungkin bisa dibantu Bin. Halo Saudara Alvin. Ya, Sarul. Baiklah kepada teman-teman selain dari kelas A dimohon untuk off cam ya teman-teman. Mohon kerjasamanya teman-teman.
Bagaimana Saudara Alvin? Apakah sudah on cam semua teman-teman dari kelas A? Ya, sudah, Srul. Oke, silakan dipandu, Vin. Nes belum Nes. 1, 2, 3. Lagi sekali lagi 1, 2, 3. Ya, sudah, Srul. Baik, mungkin dilanjutkan di kelas B dulu ya teman-teman. Teman-teman dari kelas B silakan untuk menghidupkan kamera. Kelas A untuk mematikan kamera yo. Yang lain tetap off cam yo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, lanjut terus. Baik, terima kasih Saudara Alvin. Silakan untuk teman-teman dari kelas A dan B untuk off cam, dilanjutkan di kelas Indralaya yo sekalian. Silakan teman-teman dari kelas Indralaya untuk menyalakan kameranya untuk didokumentasikan. Aku tidak bisa on cam. Oke, yang bisa dulu, yang bisa. Silakan teman-teman. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, Srul, lanjut. Oke, silakan teman-teman dari kelas Indralaya untuk mematikan kamera. Kelas untuk yang Palembang untuk menghidupkan kamera, teman-teman silakan. Silakan teman-teman dari kelas Palembang untuk menghidupkan kameranya. Dilanjutkan, Mi. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, selesai dulu. Baik, terima kasih kepada teman-teman atas kerjasamanya. Izin Bu dan Pak Yakus ini udah didokumentasikan Pak. Bisa dilanjutkan Pak. Oke, Asrul, terima kasih. Ya, kita ketemu nanti pada pertemuan yang kedua pada hari dan jam yang sama. Terima kasih Bu Ana, mahasiswa sekalian. Oke, terima kasih Pak, Bu. Keseluruhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.